Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 dengan anggota Anastia, Asjarina Filza, Injang Abdul Latif, dan saya sendiri, Intan Solihatinisa, kami akan mempresentasikan materi kompetensi kepribadian untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi guru. Dalam presentasi kali ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua inti pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk selanjutnya kami lanjutkan oleh rekan saya kepada Anastia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum masuk kepada inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Keberhasilan pembelajaran kepada peserta didik sangat ditentukan oleh guru, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Kemudian seorang guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi tertentu yang disebut juga kompetensi, yakni kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara layak dan tanggung jawab secara profesional, di mana guru profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian khususnya dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru dengan kemampuan secara maksimal. Nah, seorang guru telah menjadi kewajiban baginya untuk menguasai materi juga yang menjadi tanggung jawabnya, serta mampu menerapkan metode-metode pembelajaran guna melaksanakan tugasnya yang menjadi tujuan pokok dalam sebuah pembelajaran. Penguasaan materi menjadi syarat mutlak karena gurulah yang menjadi sumber pokok pembelajaran di kelas. Kepribadian guru yakni kemampuan seorang guru untuk menampilkan pribadi yang baik di depan siswanya, memiliki sifat-sifat terpuji seperti sifat adil, simpatik, luas, disiplin dalam melaksanakan tugas, pribadi yang terbuka, kreatif, ulet, dan berwibawa. Nah, di sini ada menurut pendapat para ahli yang melukiskan betapa pentingnya kepribadian bagi seorang guru. Nah, yang pertama di sini ada Jainuddin dalam bukunya mengemukakan pendapat Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang melukiskan betapa pentingnya kepribadian bagi seorang pendidik, di mana seorang guru mengamalkan ilmunya, lalu perkataannya jangan membohongi perbuatannya, karena sesungguhnya ilmu itu dapat dilihat dengan mata hati, sedangkan perbuatan dapat dilihat dengan mata kepala. Padahal yang mempunyai mata kepala adalah lebih banyak. Nah, dari statement Al-Ghazali ini, dapat disimak bahwa perbuatan, perilaku akhlak, dan kepribadian seorang pendidik adalah bagian yang penting bagi seorang guru. Ia akan dijadikan tauladan dan contoh bagi murid-muridnya. Nah, tanpa disadari juga, perangkat dan segala hal yang berhubungan dengan pengajaran dan yang bermuara pada keberhasilan tujuan pendidikan, ternyata kepribadian guru merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan pengajaran. Nah, kompetensi seorang guru juga memiliki pengaruh ternyata, yaitu terhadap kebiasaan-kebiasaan belajar siswa, termasuk juga motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Umar Hamalik dalam bukunya Psikologi Belajar Mengajar. Dia menyatakan, kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dalam kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar para siswa. Yang dimaksud kepribadian di sini meliputi pengetahuan, keterampilan, ideal dan sikap, dan juga prinsip yang dimilikinya tentang orang lain. Sejumlah percobaan dan hasil observasi menguatkan kenyataan-kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Para siswa menyerap keyakinannya, meniru tingkah lakunya, dan mengutip pertanyaan-pertanyaannya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi, dan hasrat belajar yang terus-menerus bersumber dari kepribadian guru. Nah, jadi kompetensi kepribadian ini sangat penting yang harus dimiliki oleh guru. Tentunya kompetensi kepribadian ini harus berdampak positif kepada peserta didik. Nah, untuk selanjutnya, yaitu inti pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kompetensi kepribadian guru dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor.
Artinya, pada guru terletak keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itu, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, di samping faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai hal tersebut, guru harus memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan pribadi guru itu sendiri. Menurut Cece Wijaya, kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut. A. Kemantapan dan integritas pribadi. Seorang guru dituntut untuk bekerja teratur dan konsisten, serta kreatif dalam menghadapi pekerjaannya sebagai guru. Kemantapan dalam bekerja hendaknya merupakan karakteristik pribadinya, sehingga pola hidup seperti ini terhayati pula oleh siswa sebagai pendidik. Kemantapan dan integritas pribadi ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan tumbuh melalui suatu proses belajar yang sengaja diciptakan. Kemantapan pribadi berpengaruh terhadap tugas yang dijalankannya. Demikian juga, kemantapan pribadi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan berpengaruh terhadap situasi belajar mengajar yang diselenggarakannya. B. Peka terhadap perubahan dan pembaruan. Guru harus peka baik terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah maupun yang sedang berlangsung di sekitarnya. Ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Untuk itu, kemampuan penelitian merupakan karakteristik yang mutlak. Harus dikuasai oleh guru walaupun dalam bentuk dan sifat yang sederhana. Sebab dewasa ini, penggunaan teknologi seperti komputer, TV, dan video sudah sering kita lihat dan alami, terutama oleh warga kota besar. Pembaruan sering terhadap bentuk eksperimen dalam pengertian kependidikan merupakan suatu upaya lembaga pendidikan untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan jalan memperkenalkan program kurikulum atau metodologi pengajaran yang baru sebagai jawaban atas perkembangan internal dan eksternal dalam dunia pendidikan yang cenderung mengejar efisiensi dan keefektifan. Pembaruan mengiringi perputaran zaman yang henti-hentinya berputar sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. C. Berpikir alternatif. Sebelum menyajikan bahan ajar, guru harus sudah menyiapkan berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapinya, beserta alternatif pemecahannya. Ini dimaksud untuk menghindari verbalisme atau absolutisme. Untuk itu, panduan belajar untuk setiap pelajaran harus dibuat setiap awal catur bulan atau awal semester. Guru harus mampu berpikir dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Minimal, guru harus mampu memberikan berbagai alternatif jawaban dan memilih salah satu alternatif untuk kelancaran proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Atau guru harus mampu memilih jalan tertentu untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya demi ketenangan dan aktivitas proses belajar mengajar yang berkadar tinggi, sehingga proses belajar mengajar tersebut berhasil dengan baik. D. Adil, jujur, dan objektif. Adil, jujur, dan objektif dalam melakukan pembelajaran dan juga penilaian terhadap siswa merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh guru. Sifat-sifat ini harus ditunjang oleh penghayatan dan pengambilan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial budaya yang diperolehnya dari kehidupan masyarakat dan bernegara serta pengalaman belajar yang diperolehnya. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan jujur adalah tulus, ikhlas, dan menjalankan fungsinya sebagai guru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak pamrih, dan sesuai pula dengan norma-norma yang berlaku. Objektif artinya benar-benar menjalankan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan, tidak pilih kasih, tidak memandang bahwa siswa itu familinya, atau anak si A, si B, dan seterusnya. Seseorang guru tidak boleh pilih kasih dalam masalah apapun. Sikap pilih kasih akan membuat kebijakan guru tidak dihormati muridnya, seperti tidak mengindahkan perintah guru. Oleh sebab itu, sikap pilih kasih jangan sampai ditujukan guru kepada muridnya. Sifat-sifat tersebut di atas harus dimiliki oleh guru guna mencapai hasil belajar mengajar yang sesuai dengan cita-cita, harapan, dan tujuan pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang diharapkan benar-benar tercapai. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Beberapa indikator yang dapat dikemukakan agar disiplin dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses pendidikan, sehingga mutu pendidikan dalam ditingkatkan adalah dengan melaksanakan tata tertib dengan baik bagi guru maupun siswa, karena tata tertib yang berlaku merupakan aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh siapapun demi kelancaran proses. Taat terhadap kebijakan dan kebijakan yang berlaku, menguasai diri dan introspeksi. F. Pola
dan tekun bekerja. Keuletan dan ketekunan bekerja dapat mengenal lelah dan tanpa pamrih merupakan hal yang harus dimiliki oleh guru. Siswa akan memperoleh imbalan dari guru yang menampilkan pribadi utuh yang bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih. Guru tidak akan berputus asa apabila menghadapi kegagalan dan akan terus berusaha mengatasinya. Guru harus ulet dan tekun dalam bekerja sehingga program pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya. Keuletan dan ketekunan bekerja merupakan faktor pendorong keberhasilan. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Ketekunan dan keuletan yang dimiliki guru merupakan salah satu pendorong keberhasilan proses belajar mengajar. G. Berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dalam mencapai hasil kerja, guru diharapkan untuk meningkatkan diri, mencari cara-cara baru agar mutu pembelajaran selalu meningkat. Pengetahuan umum yang dimilikinya selalu bertambah dan menambah bacaan berupa majalah harian dan sebagainya. Dengan adanya usaha untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, sudah barang tertentu kemampuan guru akan bertambah pula sehingga dalam mengelola proses belajar mengajar tidak akan mendapat kesulitan yang berarti. A. Simpatik, luas, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak. Sifat-sifat itu memerlukan pematangan pribadi, kedewasaan sosial, dan emosional. Pengalaman hidup bermasyarakat, dan pengalaman belajar yang memadai khususnya pengalaman dalam praktek mengajar. Oleh karena itu, guru harus menguasai benar hal yang berhubungan dengan sifat tersebut di atas. Keluasan merupakan faktor pendukung untuk disenangi para siswa dalam proses belajar mengajar. Karena dengan sifat ini, guru akan mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman sejawat. Kebijaksanaan dan kesederhanaan akan menjalin keterkaitan batin guru dengan siswa. Dengan adanya keterkaitan tersebut, guru akan mampu mengendalikan proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. I. Bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. Kesiapan mendiskusikan apapun dengan lingkungan tempat ia bekerja, baik dengan murid, orang tua, teman sekerja, ataupun dengan masyarakat sekitar sekolah, merupakan salah satu tuntutan terhadap guru. Ia diharapkan mampu menampung aspirasi sebagai pihak sehingga sekolah menjadi agen pembangun daerah dan guru bersedia menjadi pendukungnya. Ia akan terus berusaha meningkatkan serta memperbaiki suasana kehidupan sekolah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan berbagai pihak. Adapun sebagian dan ciri guru yang terbuka adalah guru yang memberikan kesempatan bertanya pada peserta didik, serta menyalurkan keinginan belajar siswanya. Kewibawaan di sini adalah pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh atau anjuran yang datang dari orang lain. Kewibawaan harus dimiliki oleh guru sebab karena dengan kewibawaan proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik, disiplin, dan tertib. Dengan demikian, kewibawaan bukan berarti siswa harus taat kepada guru, melainkan siswa akan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, demikian beberapa karakteristik dan kepribadian yang harus dimiliki oleh guru. Selain beberapa karakteristik di atas, yang juga termasuk karakteristik kompetensi kepribadian guru, ialah memberikan bimbingan dan penyuluhan. Dalam mencapai tujuan pembelajaran diperlukan dukungan dari berbagai komponen pembelajaran. Salah satunya adalah siswa sebagai objek pembelajaran. Kenyataan di lapangan banyak dijumpai kendala-kendala yang dihadapi guru untuk mengantarkan murid-muridnya menguasai pelajaran atau sering disebut dengan kesulitan belajar. Hal ini sangatlah wajar terjadi karena memang siswa atau peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain, mulai dari latar belakang keluarga, ekonomi orang tua, kecerdasan siswa, lingkungan, dan sebagainya. Maka dari sinilah diperlukan peran seorang guru untuk memberikan bimbingan terhadap muridnya. Baik, Terima kasih. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kompetensi kepribadian guru profesional merupakan salah satu dari 4 dan tidak terpisahkan dengan kompetensi lainnya, yaitu pedagogik, sosial, dan profesional. Ini merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru serta telah menjadi bagian dalam dirinya untuk menjalankan tugas keprofesionalannya, serta merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja. Hal-hal ini menyangkut kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan bijaksana, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik, mantap, stabil, dewasa, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya, ini
merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber pembuatan PowerPoint ini. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.